Batik Bakaran dari Pati, Jawa Tengah tengah dalam proses pendaftaran indikasi geografis atau IG untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya. Upaya ini dilakukan oleh Baperida Kabupaten Pati bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Bakaran Juwana Bagio mengungkapkan, Batik Bakaran adalah batik peninggalan di zaman Majapahit sekitar abad ke-18, di mana berawal dan berdirinya Desa Bakaran dipelopori oleh Nyai Ageng Sopira. Selanjutnya mengisi waktu kesehariannya dengan kegiatan membatik hingga lestari sampai sekarang. Batik Bakaran adalah batik peninggalan, diyakini sebagai batik peninggalan zaman Majapahit sekitar abad 14. Yaitu berawal dari berdirinya Desa Bakaran yang dipelopori oleh Nyai Ageng Sopira. Di situ beliau setelah membuka Desa Bakaran, kemudian mengisi waktu sehari-harinya dengan kegiatan membatik. Lambat laun banyak masyarakat sekitar yang mengetahui dan ingin belajar membatik, akhirnya batik itu lestari sampai sekarang. Motif batik Bakaran itu beragam dengan karakter, yaitu warna sogan. Warna sogan di sini ada warna coklatnya, coklat tua, atau ada yang mengatakan sogo gosong karena coklatnya tua. Motifnya banyak sekali, ada motif gandrung, ada motif ungker cantel, ada motif padas gempal, motif liris, motif manggaran, motif rawan, Sido Mulyo, Sido Asih, Sido Mukti, ada motif Briget Irengan, ada motif Kawung Endok, ada motif Kedelai Kecer, ada motif Minatani, ada motif ini istilahnya Glebak Longdang Kipas, banyak lagi. Tujuan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi batik Bakaran itu sendiri, karena batik Bakaran itu batik yang unik, punya karakter yang berbeda dengan batik-batik dari Indonesia lainnya. Kedua juga untuk peningkatan penghasilan dari para pengrajin itu sendiri. Dengan adanya indikasi geografis ini, masyarakat atau pengrajin batik Bakaran semakin semangat lagi memproduksi karena batiknya mempunyai karakter yang beda dengan daerah lain. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Baperida Kabupaten Pati Muhammad Taufik Rabu pagi di sela-sela kegiatan indikasi geografis drafting menjelaskan bahwa batik Bakaran memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dari batik lainnya. Ciri khas tersebut meliputi motif, pewarnaan, dan teknik pembuatan yang dipengaruhi oleh faktor geografis di Desa Bakaran, Kecamatan Juwana. Proses pendaftaran indikasi geografis ini masih dalam tahapan penyusunan dokumen. Baperida Pati telah bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk mendapatkan pendampingan dalam proses ini. Pati merupakan salah satu tujuan dari kegiatan dari teman-teman Kementerian Hukum dan HAM. Tanggapannya, Pak? Pertama saya mengucapkan terima kasih. Jadi Pati mulai tahun 2023 lewat Baperida itu difasilitasi terkait dengan kekayaan intelektual komunal. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Kanwil dan mendapatkan KIK untuk pengetahuan tradisional, KIK juga untuk ekspresi budaya tradisional, dan tahun ini difasilitasi untuk KIK atau kekayaan intelektual komunal untuk indikasi geografis.
Dan alhamdulillah pada hari ini kami difasilitasi untuk drafting indikasi geografis batik bakaran. Saat ini kami masih proses penyusunan untuk drafting batik bakaran, dan semoga dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah terkait dengan drafting batik bakaran akan semakin menyempurnakan dan mengurangi kekurangan-kekurangan dokumen indikasi geografis yang sedang kami susun. Harapan kami ke depan untuk Kanwil, kami selalu didampingi, difasilitasi, termasuk PR-PR kami ke depan untuk indikasi geografis garam, pati, indikasi geografis untuk batik juwana, dan indikasi geografis yang lainnya. Tapi yang paling penting yaitu terkait dengan garam dan bandeng juwana, karena kemarin dari tamu pusat juga menyampaikan setahunya bandeng juwana itu tidak di Pati tapi di Semarang. Tidak tahu kalau ternyata Kecamatan Juwana itu bagian dari kecamatan di Kabupaten Pati, sehingga itu menguatkan kami untuk ke depan bahwa bandeng juwana harus diindikasi geografiskan untuk di Kabupaten Pati. Ya, untuk para pelaku usaha sendiri yang dilibatkan dalam kegiatan ini Pak, hari ini berapa Mas? Dan dari mana saya maksudnya? Jadi yang diundang dan yang kami hadirkan adalah pengurus dan anggota MPIG Batik Bakaran, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Bakaran. Sudah ditetapkan terkait dengan kepengurusan dan anggotanya oleh dengan SK Bupati, dan harapan kami dengan ditetapkannya MPIG itu, maka para pembatik di Bakaran dan sekitarnya dalam lingkup Kecamatan Pati akan semakin kuat terkait dengan pelindungan kekayaan intelektualnya. Ya. Untuk batik bakaran dengan batik tambah romo dan yang lainnya berbeda, ini nanti gimana Pak? Secara teknis nanti perbedaan itu nanti di MIG ya, karena ya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang bisa menjelaskan. Secara umum terkait dengan pewarnaan, motif dan lain sebagainya itu beda. Ya, ada nggak Pak kendala, karena jenengan yang tingkatan paling bawah ya di kabupaten, kendala-kendala yang dihadapi ketika bertemu dengan kelompok-kelompok ini, dan mereka arahnya kemana sih, kok susah gitu ada? Kendala pada waktu kami menyusun dokumen ini ya, dokumen indikasi geografis, pertama untuk menyatukan dulu. Jadi membuat kelompok dalam bentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis itu juga perlu proses, karena ternyata di kelompok pun itu tetap ada gap, ada gesekan, dan itu tetap kami tekankan. Kami bisa membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis harus bersatu dulu, karena kita ini nanti lawan kita atau perlindungan kita nanti dengan pihak eksternal, pihak di luar Kabupaten Pati. Kalau di dalam belum bisa kami satukan, maka ya tetap sulit. Itu pertama. Kendala kedua, kendala terkait dengan kesibukan mereka. Artinya kami kalau berkoordinasi dengan mereka, mengundang mereka, ini kan juga membuang, menurut saya waktu-waktu mereka untuk membatik juga akan terkurangi, sehingga ini menjadi hambatan atau kendala bagi kami juga. Dan ini kami siasati dengan kami datang ke mereka, kami adakan rapat yang mungkin di Balai Desa Bakaran Wetan atau di Kecamatan Juwana yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dengan mereka. Terus terkait juga kemampuan administrasi mereka. Meskipun kami sudah memfasilitasi terkait dengan MPIG, sudah ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris, memang masih sampai dengan saat ini kami dampingi untuk secara administrasi. Sama harapan dari luar dari Kabupaten dari Bapeda Kabupaten Pati sendiri Pak, dalam konteks organisasinya. Jadi indikasi geografis ini kan harus mensusun dokumen deskripsi dulu. Beda dengan
komunal yang lain. Seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, itu kan cuma menyusun deskripsi saja. Karena menyusun dokumen deskripsi, dan ini sangat detail sekali, maka harapan kami ya, kami harus bisa bersinergi dengan para kelompok dari MPIG. Tanpa sinergi antara kami dengan MPIG, maka dokumen untuk deskripsi indikasi geografis akan sulit untuk disusun. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tri Junianto mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Baperida Pati dalam proses pendaftaran indikasi geografis batik bakaran. Pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada Baperida Pati dan masyarakat Desa Bakaran agar proses pendaftaran indikasi geografis ini dapat berjalan dengan lancar. Semaskot sampun yen ramundut panjenengan keton. Tri menambahkan bahwa indikasi geografis tidak hanya melindungi produk dari peniruan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi produk tersebut. Dengan adanya indikasi geografis, batik bakaran akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena keasliannya terjamin. Ini sejauh mana Pak untuk langkah-langkah itu? Jadi kami memang sudah merencanakan ada beberapa indikasi geografis yang ya wajib didaftarkan oleh Pemkab Pati, tapi memang yang paling utama dulu adalah indikasi geografis batik bakaran, karena teman-teman dari Baperida sudah mendaftarkan sekitar 25 motif batik turun-temurunnya, dan juga ada pengetahuan tradisional yaitu model pecahan. Itu sudah ada EPT-nya, motif-motifnya, sudah ada pengetahuan tradisional yaitu metode pecahan yang ada bergaris-garis yang ada di itu. Dan kami juga sudah menemukan dengan warna hitam coklat yang agak berbeda karena memang air di bakaran memang agak asin. Nah, mungkin kami juga mendorong Pemkab Pati melalui Bapedanya nanti potensi-potensi yang lain kayak indikasi geografis kopi Jolong Mulia, indikasi geografis Garam Pati, dan indikasi geografis Bandeng Juwana. Sehingga penamaan indikasi geografis yang sangat terkenal dan tenar itu secara ekonomi juga harus bisa dimanfaatkan dan dikomersialkan oleh masyarakat di kawasan indikasi geografis tersebut. Ya Pak, terkait dengan indikasi geografis ada beberapa mungkin yang akan jadi tarik menarik ya. Ada beberapa daerah yang mungkin hampir kesamaan. Ini bagaimana Pak? Itulah indikasi geografis punya karakteristik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor tangan manusia. Misalnya ada Bandeng Juwana, bagaimana sekarang siapa yang memanfaatkan komersialisasi dari nama Juwana, itu kan bukan orang-orang Juwana. Garam Pati juga banyak yang diambil dari Pati terus dilabel di luar Pati. Nah, harapan kami kalau bisa nama-nama ketenaran dari Pati itu dengan produk-produk alamnya dan kerajinan itu ya harus dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat Pati sendiri. Ya, Pak, untuk kendala yang dihadapi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM terutama di wilayah Jawa Tengah Pak, apa sih kendalanya dengan masyarakat, animo masyarakat atau potensi masyarakat untuk mendaftarkan masih kesusahan ini apa Pak? Ya, kalau indikasi geografis kendala utamanya kalau dia menuruti pengetahuan tradisionalnya kemungkinan besar dalam skala besar tidak bisa. Nah itu sementara permintaan dari pasar cukup besar, itu nanti bisa kita lihat pada rencana indikasi geografis telur bebek Brebes itu terkendala jumlah bebek bengonnya
tidak bisa mencukupi permintaan pasar. Jadi kadang-kadang karena adanya perbedaan itu mereka pinnya ya biasa-biasa saja, yang penting kami bisa berproduksi, bisa berjualan walaupun produknya, bahan bakunya tidak berasal dari daerahnya. Seperti mete Wonogiri itu bahkan sudah diambil dari Vietnam maupun di daerah NTB. Itu menjadi kendala mereka, bagaimana kalau permintaannya besar tapi kami tidak bisa produk kami untuk memilikinya, itu masih menjadi kendala. Apalagi sekarang lahan pertanian sudah mulai berkurang dan sebagainya. Mungkin untuk kendala indikasi geografis karena permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Hadirnya kegiatan ini di Kabupaten Pati dan di beberapa daerah lainnya, apa ini Pak nanti targetnya? Kalau kami prinsipnya melaksanakan asas pelayanan publik, bahwa negara yang menjemput pemohon administrasi, dan kami insya Allah akan melaksanakan di MP Pati tiap hari Kamis atau Jumat, seminggu sekali, dan kami sudah melaksanakan fasilitasi atau pelayanan KI ada di 16 MPP di Jawa Tengah, dan syukur alhamdulillah mereka berkontribusi sekali dalam pendaftaran yang ada di MPP tersebut. Ya, untuk di Kabupaten Pati sudah berlangsung berapa lama Pak? Kabupaten Pati kami untuk MPP baru MUU, insya Allah mulai minggu depan sudah jalan pelayanan kami di MPP Kabupaten Pati. Tetapi sebenarnya kami sudah bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM di Sperindak dan Bapeda Pati sendiri, sebaiknya teman-teman sudah bisa melakukan fasilitasi untuk pendampingan dan pendaftaran, terutama di Dinas Perindak. Kami juga sering diundang untuk melakukan pendampingan kalau ada permohonan pendaftaran juga yang Untuk di MPP pelayanannya setiap berapa hari sekali dan kalau tiap ini baru kita rapatkan, kalau nggak hari Senin hari Jumat karena kami juga berbagi personel di beberapa daerah, karena Jawa Tengah juga termasuk provinsi yang kabupatennya banyak, ada 35 kabupaten kota, dan kami harus bisa berbagi untuk menyebar SDM-nya. ada himbauan dan harapan Pak untuk? Kalau kami himbauannya daftarkanlah kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Pati. Tentunya kami dari DJKI melalui kantor Dinas Pendidikan Jawa Tengah akan melindungi. Sementara itu, analisis kebijakan Madya Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham, Chris Andre Immanuel Napitupulu mengatakan bahwa pihaknya menargetkan agar semakin banyak produk lokal di Jawa Tengah yang didaftarkan indikasi geografis. Pihaknya ingin mendorong para pelaku usaha lokal di Jawa Tengah untuk memanfaatkan indikasi geografis sebagai alat untuk melindungi produk mereka. Ya, langsung aja ya. Kami dari DJKI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mengadakan mobile IP klinik yang diselenggarakan di 3 kota, yaitu yang kemarin sudah dibuka di Kota Kudus pertama-tama, dan sekarang di Kota Pati, kemudian hari ini juga bersamaan dengan di Kota Jepang. Artinya di sini kami DJKI bersama dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya Divisi Pelayanan Hukum, kami mengadakan MIPC ini gunanya untuk menyadarkan kesadaran kolektif tentang perlindungan intelektual masyarakat, khususnya di Kota Pati ini. Jadi di sini kami mengadakan drafting IG, yaitu tadi sudah kita tahu bersama dari ahlinya, indikasi geografis bagaimana untuk melindungi batik bakaran dan beberapa dari IG yang ada di Kota Pati ini, di mana tadi sudah kita tahu bersama bahwa dari DJKI ini menargetkan jumlah tertentu untuk pendaftaran IG-nya sendiri. Jadi intinya di sini kami bertujuan
kegiatan MIPC ini yang diinisiasi oleh Ibu Dirjen kami, Ibu Min Ujian Ginting, untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di Kota Pati. Terima kasih. Sejauh ini kepeduliannya khususnya ya tadi sudah kita tahu bersama, beberapa ada dari keterangan dari Pak Taufik dari Kota Pati masih belum mendaftarkan. Contohnya tadi ada dengan Juana, kemudian ini juga lagi proses batik bakaran. Seperti itu. Harapannya Pak dengan adanya kegiatan ini Pak? Harapannya kami berharap di Kota Pati ini mendaftarkan permohonan tiket intelektualnya yang terbanyak Bapak. Terima kasih. Oke. Chris berharap dengan semakin banyaknya produk lokal yang didaftarkan IG, maka kekayaan intelektual bangsa Indonesia akan semakin terlindungi dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sami-sami ageman Jawi ing Pati wonten ciri wanci batik bakaran kang dipeni gawe sem-sem sinten to ingkang mirsani batik indah ingkang tinulis putra Pati ingkang winasih. Sementara itu untuk menunjang kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng membuka desk konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual di Mall Pelayanan Publik Pati. Tim Liputan Cahaya TV. Bakaran laris boten umum amung kasunyatanipun batik bakaran kang kondangipun wonten Pati dados